Shalom saudara yang diberkati Tuhan, tak terasa kita kembali memasuki hari Minggu ini. Rasa-rasanya hari-hari yang kita lewati begitu singkat. Dan kondisi di mana kita hidup sekarang ini situasinya tidak menentu, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu adalah janji daripada Tuhan. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang terus meneguhkan iman percaya kita. Tema firman Tuhan saat ini, jangan takut sebab Tuhan beserta kita. Yang terambil dari kitab Kejadian. Kita mulai dari kitab Kejadian dan nanti kita akan membaca beberapa bagian Alkitab yang lain. Kejadian 3 ayat 8 dan 10, demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Puji Tuhan, saudara-saudara, Alkitab memaparkan dengan jelas mengenai asal-usul ketakutan itu. Diawali dari ketidaktaatan Adam dan istrinya terhadap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kejatuhan Adam ke dalam dosa mengakibatkan munculnya perasaan takut. Ketika aku mendengar Tuhan Allah berjalan dalam taman itu, aku menjadi takut. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia, dengan Adam, itu baik, harmonis, tidak ada ketakutan di antara hubungan itu. Tetapi ketika Adam dan istrinya melanggar perintah Tuhan, maka muncullah perasaan takut. Dan perasaan takut ini diwariskan kepada semua orang. Sejak saat itu pula iblis menanamkan benih ketakutan ke dalam diri manusia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dan iblis terus memiliki akses untuk mempengaruhi manusia setiap saat, bahkan merusak seluruh sendi-sendi kehidupan manusia sampai saat ini. Ketakutan sudah menjangkiti seluruh usia, muda tua, laki-laki perempuan, mempengaruhi, menjangkiti seluruh bangsa, semua golongan. Bahkan ketakutan itu sudah masuk ke dalam lini kehidupan manusia. Saudaraku, iblis berusaha membangkitkan, menghidupkan benih ketakutan yang telah ada di dalam diri manusia dengan cara mempengaruhi, bahkan menguasai pintu-pintu masuknya ketakutan itu ke dalam diri manusia. Saudaraku, apakah pintu ketakutan itu? Yang pertama adalah mata. Ketika kita melihat sebuah kejadian yang mengerikan, katakanlah misalnya kerusuhan, wabah penyakit seperti yang terjadi sekarang ini, ketika kita melihat ada bom, ada perang, dan seterusnya, maka itu akan menimbulkan ketakutan di dalam diri kita, di dalam diri semua orang. Kemudian telinga. Meskipun kita tidak melihat sebuah kejadian, tetapi ketika kita mendengar, maka ini juga akan menimbulkan ketakutan. Ketika kita mendengar berita buruk, kita cenderung merasa takut. Kemudian yang ketiga, keinginan. Saudara, keinginan itu merupakan salah satu pintu masuknya ketakutan ke dalam diri kita. Demi mencapai keinginan-keinginan kita, seringkali kita diperhadapkan dengan realita, dan persoalan, tantangan, yang hal itu menimbulkan perasaan takut. Takut gagal,
takut tidak mencapai seperti yang kita harapkan, takut dihalangi orang, dan seterusnya. Orang juga bisa takut karena dia belum menikah. Tetapi juga orang juga bisa takut ketika dia sudah menikah. Bagaimana nanti masa depan keluargaku, anak-anakku setelah mereka menjadi besar akan seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya kita perlu mewaspadai dan memproteksi pintu-pintu masuknya ketakutan itu agar kita mengalami ketenangan dan kepastian hidup di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Saudaraku, mengapa orang Kristen merasa takut? Saya pikir bukan cuma orang di luar Kristen yang takut. Orang Kristen pun banyak yang takut. Bahkan kadang-kadang ketakutannya justru melebihi orang yang tidak mengenal Tuhan. Mengapa demikian? Dan bagaimana caranya kita mengatasi ketakutan itu? Yang pertama, mengapa kita merasa takut? Karena kita keluar dari areanya Tuhan. Suatu area yang sudah ditentukan Tuhan untuk kita tinggal di sana. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan 7, dia berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan ayat yang ke-7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini menjelaskan saudara-saudara bahwa ketika kita tidak tinggal di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan tidak tinggal di dalam hidup kita, maka kita cenderung akan mengalami ketakutan dalam hidup ini. Alkitab berkata, seluruh dunia dan semua zaman sudah ada dalam penguasaan dan kontrol iblis. Dan ia sedang dan akan merasuk kehidupan manusia dan peradabannya. Iblis akan merusak dan terus merusak hasil karya manusia dengan tujuan yang baik dan mulia itu. Iblis sedang merusak tatanan dunia yang sudah diatur baik. Bahkan iblis berusaha menghancurkan hubungan manusia dengan Tuhan, menghancurkan hubungan manusia dengan sesamanya. Itu adalah tujuan utama daripada iblis. Tujuan iblis selanjutnya adalah untuk menjadikan manusia tunduk kepada pengaruhnya dan hidup di dalam ketakutan itu terus menerus. Saudaraku, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Saudaraku, Alkitab berkata, sesungguhnya Allah telah menyediakan perlindungan khusus bagi anak-anaknya. Alkitab mencatat, Tuhan menyediakan perlindungan kepada bangsa Israel, tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang hari. Ini artinya bahwa Allah itu bertanggung jawab sepenuhnya kepada umat pilihannya. Allah menaruh perhatian siang dan malam bagi umatnya, sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah tidak pernah terlalap dan tertidur. Mazmur 121 ayat 1-8 di sana dikatakan bahwa Allah tidak pernah tertidur, Dia penjaga umatnya. Saudaraku, Tuhanlah penjaga dan naungan hidup kita. Lalu pertanyaan, mengapa orang percaya seringkali takut sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan? Rahasianya adalah karena mereka tidak tinggal di area yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk anak-anak Tuhan hidup di sana. Di mana itu? Areanya Tuhan. Sebabnya Alkitab yang kita baca tadi, tinggallah di dalam aku, tinggallah di wilayah di mana Tuhan ada di sana. Kita masuk ke kota itu. Itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah kota perlindunganku. Barang siapa yang berlindung di sana, maka dia akan aman. Saudaraku, kemudian dikatakan mengapa orang-orang percaya seringkali mengalami ketakutan? Karena firman Tuhan
tidak ada di dalam hidupnya. Firman Tuhan itu tidak bekerja di dalam hidupnya, sehingga angin-angin kehidupan ini, persoalan-persoalan yang datang menghantam kehidupan manusia, itu akan membuat kita menjadi takut dan goyah. Tetapi firman Allah yang kita pegang, yang telah tinggal di dalam hidup kita, dia akan memegang kita dari dalam, sehingga kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan dunia yang kita hadapi. Karena firman Tuhan itu kuat dan berkuasa untuk menolong kita, anak-anaknya. Tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, itu juga berarti bahwa kita mengenal Dia dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Firman-Nya hendaknya mewarnai pikiran dan perasaan kita, dan kiranya firman dan kuasanya memberikan dorongan bagi kita, sehingga kita kuat menghadapi keadaan dunia yang ditakutkan ini. Saudaraku, selama kita ada di area yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita tinggal di sana, maka kita tidak akan mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan dalam hidup ini. Sebab pemazmur juga mengakuinya. Dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku, sebab daripadanya lah ketenanganku. Saudaraku, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di sana dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Artinya di dalam pengenalan dan kedekatan kita yang penuh kepada Tuhan, itu akan melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih kita yang sempurna kepada Allah, itu akan menghalaukan, melenyapkan segala ketakutan. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5 juga berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita hidup di dalam firman-Nya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku, hanya di dalam Yesus kita akan aman. Hanya di dalam firman-Nya kita akan mengalami ketenangan. Itu adalah janji firman Tuhan. Saudara, mari terus kita percaya kepada kuasa dan perlindungan Tuhan. Mari kita terus mempercayai firman-Nya agar kita beroleh ketenangan, beroleh kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga kita beroleh keberanian untuk berdiri menghadapi realita hidup yang terjadi di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa orang Kristen cenderung merasa takut dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu karena kita memiliki pegangan hidup yang keliru. Saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai 28 berkata begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, kegoncangan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari pandangan Allah. Semua yang terjadi di dunia ini ada dalam seizin dan kendalinya Allah. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam kegoncangan itu Allah hadir dan berkarya
bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, kegoncanganlah yang menjadi pemicu ketakutan itu. Dan kita ingin keluar dari sana dengan menentukan pilihan kita masing-masing. Kepada siapa kita lari? Kepada siapa kita berpegang? Kepada Allah kah? Atau kepada manusia? Kepada kekuatan kita? Kepada harta kita? Atau kepada yang lain? Selama kita berpegang kepada apa yang sementara ini, apa yang ada di dunia ini, kita akan takut. Dan kegoncangan itu akan terus terjadi. Selama kita berpegang pada sesuatu yang sementara ini, maka kita akan takut. Tetapi kegoncangan itu diizinkan oleh Tuhan agar supaya kita orang-orang percaya melepaskan pegangan kita dari yang sementara ini dan beralih berpegang hanya kepada Tuhan, hanya kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kata firman Tuhan. Saudaraku, semua yang sifatnya sementara akan tergoncang sekarang, bahkan suatu saat nanti. Tetapi kerajaan Tuhan, kerajaan yang kekal, yang sudah kita miliki, tidak akan pernah dapat digoncangkan oleh apapun. Dan pegang itu untuk selamanya. Selama kita berpegang kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah dapat digoncangkan oleh dunia ini. Sebab tangan Tuhan menopang kita untuk kita terus berdiri di tengah-tengah goncangan hidup itu. Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Apa yang ada pada kita, saudara-saudaraku? Yaitu Kristus dan firman-Nya. Jangan pernah menyangkali namanya. Jangan pernah melepaskan tangan kita dari Tuhan. Dan jangan pernah meragukan kuasa dan janji firman-Nya. Pegang itu erat-erat. Peganglah tangan Tuhan untuk selamanya. Saudaraku, selama kita hidup di dunia ini, kegoncangan itu akan terus terjadi. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu sendi kehidupan manusia yang tidak luput dari goncangan. Semua akan tergoncang. Sekali lagi, saudaraku, orang-orang yang lari dan berpegang kepada dunia, dia akan mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan terjangan yang hebat dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang lari dan menaruh pegangannya kepada Tuhan, maka dia akan terluput dan dia akan kokoh berdiri di tengah-tengah goncangan itu. Itulah kekuatan yang daripada Tuhan. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, mari kita terus berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah melepaskan tangan kita daripada Dia. Dan Tuhan juga tidak akan pernah melepaskan pegangannya daripada kita. Sebab Alkitab berkata, Dia Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Amin. Mari kita berdoa, kami mengucap syukur, ya Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat, yang menyatakan kuasa-Mu kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga Engkau sanggup melakukan itu kepada setiap umat Tuhan yang selalu berharap, berseru dan bersandar kepada kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan, menguatkan kami bahwa dunia ini ada dalam kendali, dalam pengaruh kuasa iblis. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya bagi umat-Nya, bagi orang-orang yang selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan dan firman-Nya. Berkat-Mu Tuhan turun atas setiap
jemaat-Mu menjagai, memberkati mereka, melindungi mereka, dan memberkati usaha, pekerjaan, sehingga kami semua terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Turunlah kiranya berkat-Mu Tuhan atas setiap umat-Mu. Kiranya berkat, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kami, menyertai umat-Mu Tuhan hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Haleluya. Amin.